episode 9-12, langsung saja kita bahas. Episode 9. Kemarin Toya dan teman-temannya menggunakan sihir gate untuk pergi ke Isen kampung halaman Yae. Penguasa Isen sekarang adalah Tokugawa Ieyasu. Yae kembali ke rumahnya. Di sana ada ibu Yae menyambutnya. Ayah dan kakaknya sedang ikut berperang bersama Raja Isen. Setelah itu Yae minta Toya agar membawanya ke tempat mereka. Toya menggunakan gate dan membawa Yae serta teman-temannya ke tempat kakak Yae. Ternyata mereka melawan prajurit bertopeng yang merupakan mayat tapi dihidupkan dengan artefak. Toya membuka smartphone dan menandai lokasi prajurit bertopeng lalu menggunakan Shining Javelin dan melenyapkan mereka semua. Setelah itu Raja Isen menemui mereka untuk berterima kasih. Lalu ada gadis yang muncul dari atap. Dia adalah Tsubaki yang merupakan pelayan di wilayah Takeda. Dia datang untuk memberitahu bahwa semua Jenderal Takeda dipenjara di bawah tanah. Jadi Toya, Lin dan Tsubaki akan pergi ke sana untuk menyelamatkan mereka. Sampai di sana Lin menggunakan sihir tak terlihatnya kepada Toya lalu mereka pergi ke penjara. Setelah membebaskan para jenderal, Toya mencari lokasi Kansuke yang merupakan dalang dari peperangan ini. Toya menggunakan gate dan membawa semua orang ke tempat Kansuke, tapi dia menggunakan penguasa Takeda sebagai sandera. Saat Kansuke akan menggunakan artefak matanya Toya sudah mengambilnya lebih dulu dengan sihir aport. Setelah artefaknya diambil Kansuke meninggal. Episode 10. Toya dan Lin lalu mencari reruntuhan, tapi lokasinya ada di bawah laut. Toya mencoba mengeceknya ke bawah. Dia melihat ada pintu masuk reruntuhan tapi karena kehabisan nafas dia kembali ke permukaan. Setelah memikirkan apa ada sihir yang bisa digunakan untuk bernafas di dalam air, Kohaku mengatakan dia tahu seseorang yang dapat membantu Toya. Itu adalah Raja Hitam, seekor hewan surga yang setara dengan Kohaku. Toya mencoba sihir panggilan dan dia memanggil Raja Hitam. Bentuknya seperti kura-kura dan berekor ular. Mereka dua kepribadian tapi satu tubuh. Toya mencoba membuat kontrak dengan Raja Hitam. Sedangkan di pantai Linze dan yang lain sedang bermain voli pantai. Kembali ke tempat Toya dia sudah mengalahkan Raja Hitam. Dan membuat kontrak dengannya. Kemudian Raja Hitam menggunakan sihirnya agar Toya bisa bernafas di dalam air. Sampai di reruntuhan Toya menemukan ruangan. Saat Toya mengalirkan sihir ke batu sihir yang ada di ruangan itu muncul cahaya. Saat sadar Toya sudah ada di sebuah taman. Dia melihat gadis kecil. Dia bernama Francesca dan dia bilang Toya saat ini sedang ada di Taman Babylon. Dengan Toya jadi para gadis itu sekarang sedang melakukan rapat. Yumina yang merupakan tunangan Toya, mengatakan bahwa dia tidak mempermasalahkan kalau Toya ingin menjelaskannya. Di tempat Toya, Francesca mengatakan bahwa Taman Babylon merupakan pecahan kedua. Mereka menantang Toya bertarung. Jika mereka menang Toya harus mendengar perkataan mereka. Karena lengah Toya terkena pukulan LZ dan pingsan. Setelah itu mereka berdua Regina memiliki alat untuk melihat masa depan. Dia juga tahu keberadaan Freze, makhluk yang sanggup menghancurkan dunia. Setelah itu Toya mengunjungi kakek dewa dan bertanya. Lalu dewa itu memanggil seseorang yang bisa membantu Toya. Dia adalah dewa cinta. Setelah mendapat jawaban Toya kembali kasihnya. Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai jumpa.